Oke guys, selamat apapun ketemu lagi dengan saya Bang Zen ya. Jangan lupa untuk video kali ini kita menjawab dari pertanyaan dari beberapa audien ya yang bingung dan jauh dari eh, apa dari bank atau membuat rekening itu jauh banget gitu kan. Biar kita bisa bikin rekening bank itu tanpa harus kita ngantri ya. Jadi sambil kita rebahan bisa. Jadi edukasi kali ini kita akan jelaskan atau tutorial untuk membuat akun atau rekening dari bank untuk melengkapi pembayaran di TokTok ya. Jadi kita sambil rebahan sambil di rumah mah bisa gitu ya. Teman-teman untuk lebih detailnya nanti kita jelaskan di video. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa diingat itu. Untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu tentang update di channel kita ataupun di TikTok kita atau VT kita, sampai masuk dulu di profil ini ya, di profil saya di sebelah itu sampai pencet di atas, kemudian nyalakan notifikasinya atau loncengnya dinyalakan. Kemudian kalau belum berteman silahkan ditambahkan temannya dulu. Kemudian jangan lupa untuk VT saya yang lewat di beranda sampai jangan lupa di love di like ya, kemudian di like. Setelah di like jangan lupa untuk selalu tinggalkan jejak di komentar. Caranya apa sih fungsinya untuk meninggalkan jejak biar sampai nanti kalau kapan waktu ada teman sampean yang butuh atau sampean sendiri butuh itu sampean ada riwayatnya di situ, sampean nyarinya enak. Kemudian jika sampean ingin bertanya sesuatu tentang edukasi seputaran TikTok boleh sampean komentar di situ juga. Jika sudah jangan lupa share ya, di share kemudian difavoritkan. Oke, tanpa banyak kata lagi kita langsung ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, kita simak tutorialnya sebagai berikut. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan untuk langkah pertama, yaitu kita tampilkan inilah aplikasi MBCA itu, Mobile BCA itu seperti ini. Jadi kita itu bisa register itu ya, dari pakai My BCA bisa, pakai Mobile BCA bisa. Jadi tampilannya seperti ini ya, yang kita sudah ini tampilan yang ada di Mobile BCA. Jadi nanti kita sampelnya pakai yang Mobile BCA ya, pakai Mobile BCA. Ini adalah fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya yang ada di di handphone ya, yang ada di aplikasi itu seperti ini. Jadi kita nggak perlu ribet. Pertama yang perlu kita siapkan adalah KTP asli. Terus kemudian yang kedua itu NPWP jika punya, kemudian buat tanda tangan di kertas putih kosong. Kemudian nomor handphone yang ada pulsanya itu minimal 2000 ya, buat SMS verifikasi. Kemudian alamat email aktif terdaftar di handphone. Jika sudah kita pilih ya, kita pilih aplikasinya, boleh ini kita nyoba pakai yang BCA Mobile. Tapi boleh juga kan kita pakai yang My BCA itu bisa. Jadi ada beberapa opsi. Jika sudah kita klik ya ikonnya, kita cari ikonnya, kita klik jalankan aplikasinya, kemudian kita izinkan. Setelah diizinkan kemudian kita pilih di menunya buka rekening baru. Kemudian ada aplikasi ada pemberitahuan, kita klik tetap di BCA Mobile. Tetap di BCA Mobile. Kemudian kita langkah selanjutnya kita klik lanjut ya, lanjut. Nabung lebih mudah cukup berikut langkahnya itu kan. Kemudian kita mulai. Kita klik mulai. Kemudian registrasi apakah Anda sudah memiliki rekening BCA? Belum atau tidak ya, kita klik tidak. Kemudian lanjut ya. Kita pilih lanjut. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan ya, pilihan jenis tabungan ya, tabungan. Jadi ada tahapan ekspresi, ada tahapan goal gitu. Jadi perbedaannya itu adalah dari batas limit atau maksimal ya, maksimal untuk penarikan. Coba kita klik selengkapnya yang ada di ini ya, di tentang produknya.
Jadi produknya itu seperti apa, sampean bisa baca-baca, nanti bisa pilih sesuai dengan apa ya kebutuhan sampean. Kita pilih di awal ini, itu kan ada saldo minimum ya. Saldo minimum yang ditahan itu adalah 50.000 atau saldo mengendap biasa. Jadi untuk administrasi itu yang apa? Yang tahapan biasa, tahapan biasa. Jadi di situ kan ada penjelasan, terus yang goal sampai klik lah itu adalah batasan-batasan, limitnya debit berapa. Kemudian ada yang platinum ya, platinum itu kartunya hitam ya, kartunya hitam. Jadi kita bikin ini nggak perlu repot-repot ke bank. Jadi itu ini yang kedua, kita tahapan, kita pilih yang ekspresi ya. Ini ekspresi itu sama sampean bisa ngelihat detail-detailnya. Jadi apa? Nanti tentukan dulu seperti apa sih kita, fitur-fiturnya seperti apa yang bisa kita dapat. Nah itu seperti apa, sampean bisa cek dulu ya kalau sampean pengen melihat detail selanjutnya. Jadi kita sudah enggak enak kalau kita menentukan planning kita ke depan mau nabung berapa, terus transaksi kita bisa narik maksimal berapa, saldo kita berapa, itu kan di situ kita pilih, kita tentukan kartu mana atau jenis tabungan mana yang kita pakai, gitu ya teman-teman. Kemudian kita jika sudah membaca ini, kita contohkan ya, kita pakainya di tahapan ekspresi. Untuk sampel ya, kita klik di tahapan ekspresi, kemudian lanjut ya, kita klik lanjut. Nah nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita contreng, kemudian kita klik lanjut. Jadi itu nanti langkahnya sama ya setiap ini. Lah ini kan kita harus kirim SMS ya untuk verifikasi nomor. Jadi ini SMS biasa. Jadi minimal sampean harus ada pulsa. Jadi itu di saat register awal tadi kan sampean bisa untuk pengisian datanya ya, karena kita skip tadi. Jadi ini SMS nanti akan langsung SMS sampean kirim, kemudian ada muncul seperti itu. Kemudian setelah selesai ya kita verifikasi, kita bikin sandi ya. Kalau bisa sandinya itu pertama huruf besar di awal, diikuti angka huruf kecil, kemudian tanda dan kemudian angka, itu paling kuat itu. Kemudian kita klik lanjut jika sudah sampai bikin bikin sandinya juga jika sudah selesai kita klik lanjut. Kemudian kita masukkan alamat email kita, masukkan alamat email kita, jangan lupa dicontreng ya, kemudian kita lanjutkan. Jika sudah masukkan alamat email, kita verifikasi, kita cek email kita yang kita daftarkan tadi, nanti akan ada pemberitahuan token ya, kode OTP. Tapi ingat ya, jangan pernah memberikan kepada siapapun nomor OTP karena itu rahasianya, itu penting ya. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut, kita masukkan ya token yang ada di email tadi, kita klik lanjut. Jika sudah verifikasi, kita ada perintah untuk foto KTP ya, foto KTP, kita klik siapkan KTP sampean. Kalau sudah dipaskan, kita kirim foto ya, kemudian diisi nomor KTP-nya, kita lanjut. Jadi nicknya itu diisikan, kemudian sampean isi biodatanya ya di situ, data sampean. Jadi data nasabah itu diisi sampean lengkap sampai ke bawah. Jadi sampean lengkapi, misalkan sampean tinggalnya di Jawa Barat ya Jawa Barat. Jadi sesuai KTP ya ini ya teman-teman ya. Terus kabupaten, kecamatan, provinsi dan lain sebagainya itu diisi semua sampai dengan kode pos ya. Kode pos itu diisi. Jika sudah sampean contreng, kemudian kita klik di lanjut. Begitu. Jika sudah, kita tahapan selanjutnya itu adalah kita foto wajah
difoto aja ya, foto aja, dipaskan mukanya. Nah, paskan mukanya seperti itu. Kalau sudah kita lanjut ya, kita lanjut. Kita lanjut, jika sudah KTP sudah, wajah sudah, kemudian tanda tangan, siapkan kertas ya, sampai kertas putih kosong sampai tanda tangan ya, Kak, sampai ketik tanda tangan di situ, kemudian difoto. Kemudian difoto, jika sudah contreng di bawah, nah, kemudian kita klik di lanjutnya. Untuk yang terakhir NPWP kalau ada, tapi kalau nggak ada di skip boleh itu. Boleh di skip ya, yang NPWP bawah. Tapi kalau sampean belum ada, nah itu nggak usah, nggak apa-apa. Itu ini kita contohkan pakai NPWP. Ya, untuk NPWP kita isikan nanti nomor NPWP-nya diketik, kemudian kita contreng seperti tadi sama, kemudian kita klik lanjut. Nah, betul. Jika sudah selesai semuanya kita klik lanjut ya. Ini berarti kita sudah mengisi datanya full. Lanjut. Kemudian ada profil Anda, kita melengkapi profil ya. Jadi nama, status hubungan, agama, terus nama ibu kandung. Kemudian setelah diisi semuanya kita contreng, ada checkpoint kan itu kita contreng ya. Kita contreng untuk memverifikasi. Jadi alamat tinggal saat ini sesuai dengan KTP elektronik. Itu ya teman-teman, kita contreng. Kemudian lanjut. Jadi ada informasi profil, nanti sampean bikin apa, tujuan buat rekening itu apa gitu. Misalkan ya buat transaksi, kemudian sumber penghasilan itu apa. Misalkan hasil usaha ataupun apa, terus penghasilan bulanan per tahun ya, per tahun kok bulanan. Nah itu sampean isi. Karena kita 50 juta per tahun. Terus kemudian kita terakhir itu adalah isi pekerjaan. Ya, pekerjaan itu sesuai dengan apa data sampean di KTP. Misalkan wira swasta ya wira swasta, misalkan pegawai negeri ya pegawai negeri, seperti itu. Kemudian jabatan ya, jabatan pangkat itu diisi. Nama perusahaan, kalau sampean itu di karyawan pasti munculkan seperti ini ya. Kemudian alamat kantor, kalau sampean misalkan alamatnya di rumah sendiri ya rumah sendiri. Sampean misalkan punya usaha. Kemudian kita klik lanjut ya, kita klik lanjut. Kemudian cabang rekening terdaftar. Jadi itu adalah tempat di mana sampai nanti akan mengambil ATM fisiknya. Kalau sampai mau mengambil ATM fisik, ya, kita pilih yang terdekat dengan sampean ya. Pilih yang terdekat di sampean cari di situ ada. Lah itu kan ada, misalkan di seperti kota contohkan gitu, itu ada KCP terdekat, kita pilih yang KCP terdekat untuk kita mengambil buku, ngambil buku rekeningnya sama ATM ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya kode promosi, kita masukkan promosinya, tapi kalau nggak ada kode promosi kita nggak usah. Kemudian kita klik lanjut ya, kita klik lanjut. Kita klik lanjut, kemudian ini adalah verifikasi terakhir, sampai ngecek datanya. Cek datanya terakhir semuanya dicek. Dari awal yang sampai isi tadi itu sampai cek. Ada enggak yang salah, ada enggak yang perlu dibenahi, itu sampai cek. Jadi ini adalah verifikasi terakhir. Kemudian di bawah ini kalau sudah kita contreng. Itu mencetnya itu di di checkpointnya, itu di checkpoint semuanya. Kalau checkpoint dibuka pasti akan muncul persetujuan seperti itu. Sampai harus kalau bisa dibaca, tapi kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Itu hanya beberapa pengertian saja, penjelasan. Hampir sama di semua bank. Kalau sampai sudah pernah masuk ke bank pasti akan dijelaskan dengan sama. Itu jika sudah seperti itu kita klik semuanya ya, kita contreng. Itu ada saya warga negara Indonesia dan lain sebagainya, itu diisi semuanya, kemudian sampai di bawah ya, sampai di bawah itu sampai baca semuanya biar sampai memahami nanti, biar paham.
Kemudian ya lah untuk jika sudah selesai semuanya, kemudian kita dilanjutkan dengan video call. Kemudian lokasi ada izin lokasi, izinkan saat aplikasi digunakan. Jadi itu diizinkan semuanya ya. Dan notifikasi seperti itu diizinkan semuanya sampai kita tunggu ada video call, nanti akan disapa oleh mbak-mbak cantik ya. Nah, ada seperti ini video call untuk memastikan bahwa wajah Anda itu bener enggak sih gitu. Kalau enggak ditengok itu cantik enggak, ganteng enggak gitu. Ya mungkin gitu ya kira-kira. Nah, bercanda. Just kidding. Jika sudah selesai maka akan aktivasi, kita sudah masuk mobile banking ya. Tapi saat telepon nanti jangan keluar, setelah selesai jangan keluar dari aplikasi, kemudian kita lanjut aktivasi mobile banking, kita klik. Nah di situ ada aktivasi mobile banking, ada checkpointnya, sampean sudah, ini sudah clear ya, tinggal centrang-centrang saja sampean setuju, menyetujui pernyataannya. Jadi semua yang ada di situ, jadi apa sih kewajiban kita jika memulai rekening, apa sih yang perlindungan apa, jadi beberapa manfaat-manfaat dijelaskan di situ. Kalau sudah dibaca semua, dicontreng semua, kita lanjut, kemudian kita kasih disuruh membuat untuk PIN transaksi. Jadi kalau saya main transaksi ini adalah PIN-nya, atau kalau ini adalah kayak di ATM itu kunci PIN ATM. Gitu ya teman-teman, ini sudah di tahap akhir sudah selesai. Nah ini nanti akan ada pemberitahuan internet banking sudah aktif seperti ini, berarti kan sampai buat rekeningnya sudah selesai. Kemudian kita tutup ya untuk registrasinya. Oke, ini di tampilan awal registrasi sudah selesai. Kemudian kita klik di atas, kita klik MBCA untuk ngetes ya, ngecek akun kita, ngecek apa aplikasi kita. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk mobile banking, kemudian kita izinkan masuk sama diisi passwordnya tadi lah. Ini adalah fitur-fiturnya yang ada di M-Banking. Mudah bukan teman-teman semuanya? Kita nggak perlu repot-repot ngantri di bank. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau misalkan rekening sudah terisi, terbuka, jangan lupa nanti diisi. Caranya gimana? Lewat transfer bisa. Jadi sampean tidak perlu datang ke bank, lewat transfer bisa. Tapi kalau sampean menginginkan dari rekening tersebut menjadi buku dan lain sebagainya, itu langsung sampean ke bank BCA. Begitu teman-teman. Oke guys, demikian tadi adalah tutorial atau langkah-langkahnya sampai membuat sebuah rekening tanpa harus ngantri ya, lama-lama ngantri nanti bisa pegel sampai kalau ngantri, apalagi jauh ya. Jadi paling enggak kita itu lebih bisa menghemat waktu, menghemat biaya transportasi ke sana. Apalagi kalau sampai datang ke sana pasti jajan ya, pasti jadi boros. Oke. Teman-teman jangan lupa ya, perlu diingat yang seperti disampaikan di awal tadi, jika sampean pingin melihat selalu update postingan-postingan kita, edukasi kita selanjutnya, jangan lupa ya pencet di profil kita, masuk di profil kita, jangan lupa dinyalakan untuk notifikasinya. Notifikasinya dinyalakan, setelah dinyalakan, nyalakan pemberitahuan untuk setiap postingan atau live saya. Ataupun jika ada pertanyaan seputar akun, boleh sampai masuk di room saya, bertanya langsung, jadi nggak usah nunggu postingan saya, boleh. Setelah sampai favoritkan, sampai kalau yang belum berteman silahkan berteman dulu, ditambah berteman saya biar nanti mudah mencarinya. Kemudian selanjutnya jangan lupa ya di like dulu, di love ya. Jadi kalau sampai beranggapan bahwa postingan ini bermanfaat, sampai sukai dulu. Setelah itu jangan lupa di share ya, biar mungkin sahabat sampean atau kerabat dan teman-teman dekat sampean itu membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan edukasi ini, biar bisa sampean turut berbagi atau mendapatkan pahala. Itu caranya di share. Jangan lupa difavoritkan agar sampean itu lebih mudah untuk mencari arsipnya, di mana postingan ini jika berguna bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu luangnya yang sudah sempat
menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa kita supaya bisa selalu berbagi. Kita berbagi tidak harus dengan finansial, tapi berbagi ilmu adalah luar biasa. Dan selalu buat teman-teman semuanya, jangan lupa di atas langit itu masih ada langit. Jangan merasa jadi langit kalau kita itu bukan langit. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam konten kreator.